Hari ini bersama Panji Pragiwaksono dan Reza Arab. Terima kasih udah mampir ke sini. Kurang ini. Enggak, podcaster banget. Iya. Kurang luas, kayak nggak nongkrong. Baru semalam nongkrong. Iya, gimana dong? Gimana biar nongkrong? Coba banget? ajarin. Rap, gimana kabarnya? Iya. Jelek. Iya kan, Coba lu. biasa. Gue nggak bisa nge-host. Oke. Kan itu maraton kan seperti nge-host tapi di live-in nggak juga ya? Enggak juga. Nggak juga gitu ya? Nggak juga. Berarti lo kalau podcast emang nggak mau bikin juga kan ya? Nggak mau. Gue nggak mau bikin podcast. Nggak bisa gue. Lo kebayang nggak sih tuh tiap hari orang dateng, lo juga ngobrol? Itu dia yang mau gue tanya sebenarnya. Lu gimana gitu? Kayak gue ke setiap podcast gue selalu nanya di belakang kamera, capek gak sih gitu. Harusnya itu pertanyaan yang dilempar ke lu tahu. Orang tadi aja gue ketemu sama lu, gue bingung sama tenaga lu. Iya, gue kan nontonin maraton kan. Kalian kan tidur kemarin tuh pas gue balik dari tempat kalian, gue masih nontonin kan. Jam 2 pagi, jam 3 pagi ya? Iya, masih. Kadang sampai subuh ya? Iya. Terus lo tiap hari kayak gitu justru lo yang capek apa enggak sih? Ya kalau capek tinggal diem kan, dead air aja. Iya, mereka nggak keberatan dengan nggak ada apa-apa. Oh, itu yang terjadi pas lo main ya? Kayak lo ngerasa kayak, wah ini kayak harus ngobrol nih, harus kayak interview. Terus kalau nggak salah lo yang bilang, ini ngalir aja gitu kan? Iya, Gue di-explore datang ke aja. situ dengan rasa penasaran yang tinggi terhadap mereka semua justru. Jadi gue nanya mulu sama mereka. Karena menurut gue mereka aneh. Mereka kayak ada orang bercelana pendek, berkaos tidur. Terus orang mah kalau misalkan tahu mereka akan ditonton 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu atau berapapun itu. Secara insting pasti jaga diri gitu. Pakai celana panjang pakai apa Ini enggak ini. Ini kayak orang-orang di rumah aja. Iya Nama-namanya aja Jot, Ibot, TP gitu kayak. Emang kenapa nama-namanya? Kayak nama teman komplek gitu. Lo emang temen-temennya lo Iya, kan? tapi kan Arab kan YB gitu. Keren. Ya Arab. Lu harusnya sebut Arab. Iya, tapi kan lu punya persona gitu. Kayak mereka tuh kayak kalau boyband tapi anak kampung gitu. Kayak mereka semuanya cowok-cowok nongkrong bareng. Boyband kan punya nama panggung kan. Kayak BTS kan ada RM, terus ada mereka punya nama panggung lah. Mereka nggak punya nama panggungnya kayak nama anak nongkrong. Ibot Jot, 13. Ibot tuh kayak apa? Ibot tuh TP, apa Jot. gitu? Iya. Paham. Paling bagus namanya tau gak siapa? Brevi. Brevi keren. Gary. Gary. Gitu. Sorry gue gak bisa. Gue setiap kali dengar kata Gary tuh bawaannya pengen teriak gitu mulu. Itu kemarin kan gue main Werewolf sama mereka. Si Gary gak ngomong sama sekali tuh di Iya, game 1. Terus kira kan, lo tau gak Karena sih grogi. ada role yang spellcaster, lo tau gak? Tahu. Yang dia gak bisa ngomong gitu. Iya. Semua orang mikir dia Sebenarnya itu. kena. Tapi emang villager gak mau ngomong aja. Iya kan banyak orang kalau main werewolf tuh pasif karena takut. Enggak, tapi dia ini aja. Emang gak pengen aja ya? Enggak, emang dia nggak RP-in dirinya sendiri. RP-in diri sendiri. Dia jadi villager yang nggak mau ngomong aja gitu. Bisu iya. gitu. Iya. Tapi apa yang mereka lakuin luar biasa sih. Karena Iya. gue datang ke sana, gue ngeliat tim lo. Terus Lu ke MCR gak? Sorry. Lu ke MCR ke ruangan krunya gak? ke ruangan kru. Oh, yang dari green room broadcasternya, iya. seberangnya ya? Iya. Ngintip doang. Ngintip doang. Oke. Itu gila sih. Buat gue tuh orang nggak lihat ada production itu di belakangnya. Ya gitu. gue setuju. Yang juga sebenarnya layak untuk dipertontonkan itu tim yang ada di belakangnya. Ya. Bener. Itu Kecuali keren banget. Kecuali Panda ya. Iya. Siapa itu Panda? Ada yang Ada yang paling gendut lah pokoknya. Kita lagi main werewolf kurang satu orang. Panggil Panda. Panda lagi kayak gini, Rap. Gua nggak peduli. Panggil Panda. Tuh dia sampai main begini aja. Iya. Itu timnya seru juga di belakang tuh. Keren ya? Timnya seru. Gue inget salah satu yang diapresiasi waktu gue muncul di Marathon itu justru productionnya. Karena cara mereka presenting gue tuh kayak keren banget gitu. Ada backlight segala macem. Wow. Anak-anak stand up Indo waktu gue nongol di Marathon tuh pada nonton bareng. Oke, Serius. nobar. Mereka pada ngerekam. Wow gitu. Karena masuknya bagus banget. Itu timnya mereka. Keren timnya mereka. Pas gue masuk, gue kan di follow tuh kamera segini. Begitu kelar gue pulang, ada yang DM gue, Bang lo mau nangis ya? Kenapa gitu? Mungkin muka gue kali. Muka gue kan cuma gitu doang. Iya. Emang begitu ah. Iya emang mukanya begitu aja. Oke. Nah, lo main ke tempatnya Arab. Sama Kak, lu juga. Sama, gue juga main. Dan apakah itu yang menyebabkan lo punya ide roasting ini? Sebenarnya waktu itu gue pernah reach out ke Arab, terus tapi nggak pernah benar-benar serius karena mungkin nggak pernah diceritain secara detail juga. Iya. Pas mampir ke Arab, gue ceritain, he seems to like the idea, he's entertained by the idea, terus kita sepakatan di situ. Dan itu pas lagi live stream.
Iya, tapi actually memang bertahun-tahun dulu, gue tuh sempet nonton yang celeb roast gitu-gitu yang di luar. Gue kayak seru deh. Menarik. Gue pengen coba, tapi waktu itu kan kayak saha aing sih gitu. Itu yang Justin Bieber yang Trump kan, Comedy Central tuh, Comedy Central terus kan. Itu kasarnya kasar banget tapi. Iya, Tom Brady. I mean, that's cool. Iya. Oh wow. Sekarang that's cool. Nanti jangan tersinggung Anda ya. Harusnya nggak ngomongin gitu. Ntar gitu lagi lo. Enggak. Emang mungkin kayak gitu. Aman. Ya kan kita nggak tahu, Ya kayak Tom Brady aja yang paling gede deh, yang paling terkenal di Netflix. Tom Brady kan tersinggung, bukan terhadap dirinya, tapi karena pelatihnya dia dicela-cela, dibercandain. Dia bilang yang sama Giselle. Iya betul. Pelatih yang akhirnya sama istrinya kan. Iya. Kalau gue sih nggak apa-apa, tapi pelatih gue jangan lo gituin dong, gitu kurangnya. Jadi mungkin nggak necessarily ke lo, tapi mungkin ada yang nyela-nyela Panda terus lo nggak terima gitu, atau Cynthia gitu atau siapa terus lo nggak terima. Karena bisa kayak gitu. Wait. Nah, lo bisa kesentuh sampai Cynthia? Nggak tahu juga. Jangan Blay. Iya, nggak tahu juga. Iya, bisa. Ya kan sebenarnya Cynthia tuh justru lebih ke objek penderita karena kan gue sebenarnya lebih kasihan sama Cynthia sih. Iya. Kadang-kadang bahkan antara komedian itu kita nggak pernah benar-benar bisa ngeraba kelewatan gak ya? Ada satu momen antara gue sama Radit yang di mata publik kelewatan, di mata gue rasanya enggak. Biasa aja. Gue nggak tahu di mata Radit. Radit kan kalau sama gue baik-baik aja. Kita nggak tahu kalau di baliknya dia bete. Nggak usah gitu, gue juga baik-baik aja. Iya kan, tapi kan gue nggak tahu. Lo tuh framing berarti kalau lo barusan. Iya. Nggak framing. Gue tahu gue. Iya, tapi kan gue nggak tahu kalau misalnya lu sama Anissa ternyata Panji gitu misalnya. Ini acara lu berdua deh. Ya tahu lu lagi ada. Enggak. Permasalahannya adalah gue waktu itu pernah nyela-nyela anaknya dia. Dia bilang persetan ke anak gua. Iya. Long story Arab, long story. Gue ceritain boleh nggak? Boleh. Oke. Jadi waktu itu ada zaman dia muka dia diganti-ganti sama orang. Ada bapaknya Ayu Ting Ting diganti mukanya dia. Ada siapa ganti mukanya dia. Gua lagi main sama anak gua, lagi bikin video main tebak-tebakan binatang. Binatang apa gitu. Nah, gue belum sempat ngomong nih, kamera kan selfie nih. Gue belum sempat ngomong tebak-tebakannya. Binatang, si Aca anak gue yang umur 5 tahun udah jawab hippo gitu. Sama netizen diganti muka dia. Kasihan sebenarnya, kasihan Aca sebenarnya. Terus gue kan ketawa-ketawa, aduh nih. You were okay with that? Ya kan netizen yang bikin gitu. Terus tapi gue nggak tahu konteksnya gimana. Waktu itu gue pikir itu lu apa gimana, gue lupa. Pokoknya gue ngasih lihat ke anak gue. Aneh banget nih, anak gue nggak ngerti konsep muka ditukar. Anak gue tuh nggak ngerti kok muka gue jadi kayak gitu. Dia nggak ngerti konsep editing kan. Masih 5 tahun. Jadi dia bingung banget. Bapaknya yang ngasih lihat. Ya enggak, maksudnya kan itu lagi lucu aja. Nah, dia kesel anak gue. Kenapa kayak gini? Nah, gue pikir kan dia atau apa segala macam. Terus gue bilang, ini mukanya jadi muka temannya papa. Kalau mau ngomongnya ke teman papa. Gue voice note lah ke dia. Anak gue bilang ke dia, hey, tolong jangan seperti itu. Itu tidak baik. Kata anak gue. Gue voice note lah ke si Panji Pragiwaksono ini. Dibalas voice note-nya. Gue gak tahu ya lu siapa, dia bilang gitu. Gak usah lu atur-atur hidup gue, persetan gitu katanya gitu. Gue gak tahu kebalasan dia, tapi udah gue play. Anak gue denger itu semua. Harap ini sebenarnya kesempatan. Suatu hari kan lu akan berkeluarga, suatu hari mungkin lu akan punya anak. Jangan lakukan yang Radit lakukan, Arab. Ada hal-hal yang anak lu boleh tahu, ada hal-hal yang anak lu gak perlu tahu. Ya itu lu. Ya itu lu. Gue pikir kan nih teman gue udah lama ya. Gue pikir kayak, oh Aca maaf ya gini. Gue gak tahu ya lu siapa ya gitu. Gue gak gitu ngomong. Gue bilang gue gak tahu lu siapa ya. Ya gitu. Tapi jangan atur-atur hidup gue bilang. Tuh. Belakangnya? Persetan. Nah, seminggu kemudian gue ketemu dia di sebuah acara. Gue diminta Abdel Ahrian, stand up comedian, Bang Abdel, buat jadi MC. Bacain aturan tuh, kalau mau ada show tuh kita suka bacain aturan kan. Jadilah gue MC di situ. Cuman sebelum gue naik, gue ketemu manusia ini nih. Gue masih kesel tuh sama dia. Lu ngapain sih sama gue? Begitu. Ya ada bercanda-bercanda juga lah gitu. Begitu masuk panggung, gue seharusnya baca peraturan kan. Akhirnya gue taruh. Udah gue mau ngerosting Panji aja. Karena mumpung orangnya bilang, baru gue stand up soal itu. Dia denger di belakang. Bales gue, ribut kita di panggung orang. Dinaikin lah ini ke internet berantem. Iya. Sekilas tuh gue, bukan sekilas ya,
ada masanya tuh gue dianggap sebagai orang yang paling jahat karena ngomel-ngomel ke seorang balita. You are. Enggak lah, Rap. Kan You kita are. bercanda, kita kan You bercanda. are. Persona aja ini, kayak lu, garing. Ini. Nggak begitu dia naik juga lo kan roasting lagi kan. Tapi kan gue kan ketawa-tawa karena gue tahu intention dia kan. Cuman yang bingung calontong itu kan bingung. Ini kenapa orang pada berantem di sini? tapi itu kan cuman ya kayak maksud gue kayak ada persona yang lu tampilkan, ada persona yang enggak kan. Enggak, gue tampilin semua sih. Enggak, tapi kan lu Semuanya gak apa senyebelin adanya. itu kan. Hah? Atau lu kan gak senyebelin. Kalau di klip-klip yang gue liat sih lu nyebelin banget sih, Rap. Iya begitu. Enggak sih, emang dia nyebelin ya? Nyebelinnya tergantung apa, nyebelinnya kayak yang kayak manja-manjanya lu kan kayak Iya. geleh gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Iya, Nyebelinnya itu. Gue ada satu. Satu Orangnya. klip favorit juga. Ada satu klip favorit juga. Dia kayaknya pengen banget nge-DJ. Terus orangnya yang setup lama banget. Terus dia bilang gini, mau main. Terus gue ngeliatnya, Arab lu ngapain sih? Tua. Kemarin gue kelepasan ke Radit. Oh iya bener lagi. Kemarin gue kelepasan, sumpah kalau itu kelepasan. Gue datang diajakin jadi hostnya Werewolf kan, ngemonitorin Werewolf. Nah gue mau minta notebook gue buat nyatet. Notebook gue kan warna pink. Gue suka warna pink. Oh lu juga suka? Gue sangat suka warna pink. Oh, wow. Pas itu keluar notnya sangat-sangat mini, itu kecil. Lucu. Lucu banget dia. Tuh, ini gak bisa gue atur. Kayak gitu gak bisa gue atur. Ya Bisa. udah, nggak bisa. Bisa, men. Lucu, terus gue bilang, lucu. Tapi gue kaget sih memang. Iya, sorry. Gue kaget soalnya kan muka dia deket banget sama gue ya, dia kan sebelah gue tiba-tiba gitu. Oh iya. Dia bingung, langsung shock dia. Itu Kaget sesuatu yang gak bisa gue atur. Pasti bisa dong, Rap. Gak bisa, itu pink dan lucu. Tapi gue mau klarifikasi beberapa hal dong. Oke. Kayak terakhir ada klip yang gue lihat juga, ada matahari. Terus lo gini di depan matahari. Nah itu gue sengaja, itu gue lagi main Itu tuh. ngapain Itu tuh? lagi main. Gue lagi makan, terus tiba-tiba matahari nembaknya Iya. langsung ke gue. Yes, I am, gue bilang. Matahari adalah aku Oh. adalah matahari, gue gitu. Soalnya orang-orang Lagi pada main, bilang lagi main. Arab lagi fotosintesis. Itu gue, Lucu banget. tapi itu gue lagi main, itu gue main. Lucu Itu banget, main, itu lagi main gue. Oke. Lagi main. Gue tahu itu akan dia. Tapi lo nggak apa-apa gue nanya-nanya kayak gini. Nggak, hal-hal oke. ya, iya. Yang bangun apa Rap? Bangun Rap. Sorry, bangun tuh yang Yang bangun. gini. Gitu. Oh, punten, itu gue ngimpi almarhumah. Waduh, oke, gue nggak Oh, kesel iya. deh. Ini Gua nggak bagusnya kesana ini ya. pink juga loh. Iya, maaf. Ini pink Kita bahas juga. ini aja ya. Kita bahas ini. Iya, Kita bahas ini. lu tuh Yang nggak punya lain- perasaan. Maaf, kan gue nggak tahu Lu konteks nggak itu. punya Gue perasaan. nggak tahu konteks itu. Enggak, Gua- iya. iya, maaf. Nah, Gue mah hati-hati kalau jadi Iya, host. nah, makanya kan gue nanya, nggak tahu apalagi kan orang baru kita berduka. habis fotosintesis. Enggak, tapi sekarang gue jelasin. Itu tuh benar-benar awal maraton. Awal maraton itu Jot Hamin 2 jam Jot udah ngomong ke gue kayak kenapa? Nggak apa-apa, bisa. Oh. Salah nggak kalau gue? Kalau itu gila. Jot tuh udah ngomong sama gue Hamin 2 jam, Mas. Lu yakin mau lakuin? Apapun yang lu lakuin akan salah. Yakin ini kita mau start. Gue bilang iya start. Ya benar. Jadi dalam seperjalanan grief itu terjadilah hal itu dan itu dijadiin bercandaan sama semua orang. Which is awal gue nggak terima. Cuma nggak terimanya ya udahlah ya gue udah simpen sendiri aja dan mereka nggak tahu soal itu. Iya. Mereka pikir itu cuman gue lagi menganim-animkan gitu loh. MC. Tahu nggak yang bikin salah? Bunyi tut gitunya sebenarnya. Oh, Jadi gua nggak waktu tahu lu tuh. bangun tuh sama orang-orang tuh dikasih sound effect. Coba nggak ada sound effect. Itu cuma orang bangun tidur aja. Lagi tidur terus bangun, udah wajar kan? Iya. Cuman karena ketika dia bangun dikasih sound effect tut gitu. Jadi kayak bercandaan. Paham. Apalagi kalau alasannya kayak gitu menjadi lebih ironi lagi karena ternyata itu traumatik loh. Iya. Malah Tapi jadi abis itu bercandaan orang. Tapi abis itu gue akhirnya setelah gue berdamai ya, masa sedikit-sedikit berdamai gue bercandain. Waktu itu lagi ada acara kayak tinju-tinju gitu sama saya los. Terus entrance-nya gue gitu. Pura-pura bangun. Udah selesai. Lu iyain, lu Iya, bercandain. gue iyain. Ya udah, ayo Iya, deh, sekalian iya, deh gitu. iya, Ya sekarang apapun gue bercandain lagi aja. Oke, tadi ngomongin yang kita ribut di acara Bang Abdel itu kan lo ngasih konteks bahwa ada kadang intensi kita tidak ke sana tapi orang ngelihatnya kayak gitu. Betul. Itu lo ada worry gitu ke roasting Reza Arab nanti juga kah sampai lo bahas tadi? Gue rasa enggak karena di antara semua orang yang paling
bisa dibecandain, dia adalah salah satu orang yang paling gampang dibecandain. Oke, nggak apa-apa. Mau ini dulu buka. Iya. Karena lucu banget. Panas. Iya. Panas. Buka hoodie minta bantuan Cynthia. Enggak, ininya apa sih? Lia. Nggak kan ngasih ke Cynthia. Ngasih ke Cynthia. Iya. Ya, terus. Lo mau Iya. tau fun fact nggak? Apa? Cynthia sempat ngelamar ke gue jadi PA. Itu Emang iya? iya. Oh iya? Iya. Wow. Karena dia tuh orang pertama yang apply. Iya. Lu, gua nggak tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk ya. Tapi lu punya selera yang buruk dalam mencari orang untuk di-PA-in. Ada dua-duanya aneh ini. Ini aneh. Gua adalah orang ternormal di antara kami bertiga. Wow. Masa? Menurut gua Masa? siapapun akan mengkonfirmasi itu. Kok itu pegangan tim lo tadi? Gue ngeliat pas Enggak. lo ngomong gue paling normal, tim lo saling pegangan gini. Emang nggak boleh pegangan? Emang Iya, kenapa? kan tadinya enggak. Siapa Begitu tahu lo ngomong- gempa kita nggak Oh, ngerasain dia iya. pegangan. Emang Iya, kenapa? Iya. Enggak, lu berdua tuh aneh. Gua tuh paling normal di antara kita bertiga. Iya, Menurut Gua gua. nggak aneh. Aneh. Udah, tua lo tuh ngomong. tadi mau elaborasi apa tadi? Enggak, menurut gua Arab itu ada orang-orang yang menurut gua itu akan baik-baik saja di roasting karena dia bisa di roastingin. Oke. Ada orang-orang yang nggak aman dan biasanya karena memang hidupnya itu nggak berkisaran di dunia komedi. Mungkin di dunia konten kayak ada YouTuber di roasting tersinggung karena mungkin YouTube-nya sendiri nggak ada DNA komedinya. Oke. Kalau Arab kan dia bermain dengan kelakuan-kelakuan dia gitu. Dia berdamai juga emang gua kayak gini orangnya. Jadi Gitu. menurut lo dia akan baik-baik aja? Harusnya sih menurut gua. Dugaan gua sih seperti itu. Walaupun kami menyiapkan orang yang jauh dari Arab sehingga Arab nggak bisa nebak dia akan ngomongin apa. Oke. Lo pribadi pernah masih ngerasa tersinggung nggak kalau ngelihat komen atau apa? Oh, kalau sekarang enggak sih. Awal-awal grief iya. Kayak apa ya? Anjir, udah begini kok diginiin. Cuma kan terus abis itu coping mechanism gue di kepala gue kayak ya mungkin cara orang nge-grief beda-beda ya. Ya udah, mungkin itu cara mereka supaya guanya terus gue ambil itu sebagai ya udah supaya gue bisa lebih cepat griefnya gitu kayak gitu. Oke. Mungkin bener yang lu bilang, Jik. Guanya ya menggapapakan itu. Oke. Iya. Artinya kesalahan itu lebih kayak lo kasih gua waktu dong untuk grieving dulu, nggak usah lo sikat-sikat gua dulu gitu. Maksudnya lebih kesana kah? Lebih bingung aja cara orang apa ya? Kan tahu nih gue lagi begini, kok gue diginiin gitu. Cuma bingung aja. Tapi ya namanya manusia orang kan nggak bisa gue atur. Yang bisa gue atur adalah diri gue sendiri kan. Paham. The way I respond to it. Tuanya muncul tuh, betul. Paham. Ketuanya muncul. Bijaksana. Nggak apa-apa, Bijaksana. make sense dong. Iya benar, itu Iya. maksudnya gue itu cocok sama usianya yang pengen main itu nggak cocok untuk Minta dimasakin. Iya. Gua Tapi liat gue ngebayangin ya. Gue kalau misalkan gue ada di bagian dari maraton, gue akan sangat senang dengan kehadiran Gary sih. Gary ya. Gary. Sangat senang dengan kehadiran dia. Karena dia masak tuh kayaknya happy. Oh. Dia seneng masak. Gue ngeliat konten-konten dia masak sendiri. Iya. Dia tampak happy ngelakuinnya. Oke. Dan sebagai orang yang berkaitan dengan orang yang senang masak kan, ya kita happy-happy. Apalagi dia jago kan. Oh. Dan bisa masak apapun. Dan emang enak banget sampai lo nungguin di enak sebelahnya itu banget. emang enak Gue juga banget ya? makan waktu itu. Lu makan gak di sana? Enggak. Oh, gue makan. Enak banget ya? Itu yang gue makan aja. Makanan siangnya mereka sebenarnya masih enak. Enak Emang banget. jago tuh orang. Gary. Jago itu. Oke. Gue bisa membayangkan setiap orang di maraton tuh punya peran masing-masing. Si Yuka lucu. Diksinya. Iya, dia. Aloy gimmick-gimmick tuh biasanya tuh. Aloy itu is highly entertaining lah. Dia Iya. bersedia jadi apapun. Pepe nyebelin. Masih nyebelin. Siapa Tepe? Siapa Tepe? Dia nyebelin gitu. Iya. Tepe mungkin dia ngasih warna tersendiri, tapi kalau nggak ada Tepe boring. Betul. Bener. Iya. Bagus TP bagus. Iya. Niko sumbing. Waduh, kaget juga gua tuh. Niko paling kasihan waktu gua kesana. Karena? Diem dia. Oh. Karena dia katanya ngefans banget sama gue. Serak sama lo. Iya, dia diem gitu kayak khawatir, kayak panik gitu. Oh, lo nyaman apa enggak? Dia coba perhatiin gitu Iya, kali dia ya. tahu semua tentang gua. Oke. Jadi dia hafal. Tapi secara psikologis ya, lo udah hari ke-70 kan? Gila. Iya kan? Iya, sisa 22. hari. Itu gimana bro? Lo tidur aja direkam kan? Maksudnya ditayangin. Bisa lo harus bangun, langsung ketemu orang. Maksud gue secara psikologis tuh taxing gak sih sebenarnya? Justru sekarang gini kan dari season 1 sampai season 2 ketika kita off cam malah kayak
ini namanya PTSD bukan sih sebutannya. Jadi kayak kemarin deh baru kemarin banget kita on the way ke off road. Oke. Gue mau ngomong sesuatu yang nggak bisa diomongin di on cam, tapi di dalam mobil itu nggak ada kamera sama sekali. Terus gue kayak mau ngomong nih, Ngerem sendiri. ada kamera nggak? Iya. Gue pengen nanya gitu, padahal nggak ada kamera. Gila. Saking segitunya, terus kayak nggak ada. kebiasaan Oke, ya. udah gue ngomong. Gitu. Saking udah kebiasaannya. Tapi berarti kalau mau memasuki sesuatu seperti maraton, ada hal-hal yang emang mesti kita rem dan nggak kita bahas ya. I can't imagine being like you. Pernah nggak bocor sesuatu yang nggak seharusnya diomongin? Lu semua pada lupa itu lagi live. Anjir, kebuka lagi. Atau sesuatu yang tamu lu nggak seharusnya ngomongin. Atau lakuin? Enggak ya? Nggak ada. Mostly biasanya bocor dari gua itu informasi-informasi tentang maraton aja. Bocornya dari gua. Ada tuh siapa yang lu marahin gara-gara dia ngebocorin lokasi villa kalian? Nico. Iya, nggak sengaja ngebocorin. Nggak sengaja, tapi ya Iya. udahlah. Gue sampai nanya tahu itu kayak ada nggak sih yang datang ke sini mau Sama, gua ngeliat juga apa ngecek itu. segala macam Iya. gitu. Oh ya ada aja mas. Makanya kalau mau masuk situ harus ada Kode. Dan kodenya adalah nggak dong. Langsung ngantri orang-orang. Dimarahin juga. Tapi dong yang gua. paling mengagumkan tuh menurut gue tuh komitmennya. Kayak waktu lu ke Coachella, lu masih ngelakuin itu juga kan, nyambung dari luar kan? Iya, jadi gue tembak dari streamingnya, gue tembak anak-anak tidur, gue live streaming dari Coachella. Iya. Kayak gitu. Oh. Itu komitmen sih. Karena orang akan mengerti, sebenarnya orang ngerti kalau Arab nggak ada karena dia ke Coachella. Orang ngerti sebenarnya. Oh. Orang akan memaklumi, tapi dia tetap jalan, bingung gue. Iya ngerti sih gue. Digodain lagi. Sama? Sama teman-temannya, ketemu siapa di situ, sama siapa di Iya, dia iya, kan. gitu. Iya, lucu. Maksudnya? Lucu aja. Ketemu cewek. Enggak, dia pokoknya intinya gini. Arab itu menyediakan dirinya dibully oleh teman-temannya, apapun topiknya. Oke. Dia iya aja. Dan itu yang selalu terjadi sama Arab sampai ke Coachella pun kayak gitu. Karena kan ramai banget kan Iya, Coachella. gue kebayang sih Semua lo orang. harus live streaming, nyambung apa segala macam. Tadi pas gue nyampe gue juga minta maaf sama dia karena begitu selesai streaming kan gue baca komen. Ternyata banyak yang minta gue ngobrol juga. Ngobrol sebenarnya. Nah, pas gue diundang ke Marapton, gue yang ngusulin sebenarnya. Gue bilang, gue diundang ke Marapton nih, kita ngapain ya? Apa kita main werewolf kali ya? Itu gue nyampe Iya, tim lo. iya. Cuma gue nggak tahu ternyata ekspektasi orang tuh kayaknya lebih seru yang ngobrol dan ngobrol. Makanya pas gue ketemu dia, sorry Arab ya gue bilang. Gak apa-apa karena terlalu rame juga kalau ngobrol kan. Terlalu rame juga. Ada anak-anak gini. Gua dan anak-anak semua tuh siapapun bintang tamu siapapun guest star kita tuh selalu concern. Concern kayak oke, bisa udah ngobrol nih setengah jam. Pasti gua atau siapa akan nanya draining nggak? Ngedrain nggak? Nyaman nggak? Nyaman gitu. nggak gitu. Dan ya mostly sih pada bilang nyaman karena jatuhnya kan kayak nongkrong dan bebas bisa ke dapur, bisa tiba-tiba Ger mau Indomie dong, Gary yang masakin Indomie, Iya, kayak iya, gitu iya. kayak gitu gitulah. Jadi ya sorry Indomie Tiba-tiba ngerem sendiri. nyebut brand nggak? Nggak apa-apa. Iya kayak gitu gitulah kayak gitu. Jadi kita tuh selalu concern sama siapapun yang datang. Tuh draining apa enggak? Udah ngedrain belum gitu. Gua kan nanya gitu. Aman kok aman gitu. Tapi berarti gue kan ngelihat yang klipnya Yuka juga yang bilang semua orang bilang kita serakah tapi ini balik modal aja belum. Berarti emang bener belum BEP tuh. Gile. Bu, bagaimana Bu Cynthia? Gimana udah BEP atau belum? langsung buka 2 HP. Mimisan. Karena orang nggak ngelihat itu ya. Orang nggak tahu itu ya. Apakah kalian mau tahu expenses 1 minggu berapa untuk kru di belakang? Iya, Iyalah, gue ngelihat banyak jumlah sebanyak krunya itu. aja kaget gue. Gue sebagai promotor ya, mau nggak mau kan ngitung jumlah orang Betul. sama dengan jumlah makan. Iya betul. Habis itu ngitung jumlah kru. Habis itu ngitung besaran villa. Iya lagi. Lampu, Gue pernah listrik. syuting di sana, gue tahu angkanya tuh. Enggak kru doang, mau tahu gak? Tapi dikat ya? Boleh. Seminggu. Itu cuma manpower. Ih, Manpower tok. Di luar listrik, internet, makanan mereka. crazy. Wow. Crazy. Lo ini nggak ngebudget nggak dari awal ada RAB nggak? Udah. Oh, ada udah, RAB. Jadi aman. Sampai sekarang masih aman. Cuman balik modal sih. Ya nggak aman oke, dong oke. kalau nggak balik. Tapi kan pasti dia udah mikir It's dong. not a business. Ekspektasi ininya apa? Iya, betul, Cash betul, flow-nya, betul, revenue betul. lo udah Agree, mikirin agree, dong. agree. Gue nggak gini. Gue adalah satu-satunya orang yang nggak mau. Ini kan
sorry ya, mereka tuh nggak suka disebut ada yang namanya founder, mereka tuh nggak suka sebenarnya. Oke. Padahal memang begitu aslinya, ada Cynthia, ada Yuka, Jod, Gary gitu. Gua tuh satu-satunya kayak gua nggak peduli mau balik modal atau enggak, gua nggak peduli. Bener nggak peduli, gua nggak peduli monetization-nya, gua nggak peduli bisa di balik atau enggak duitnya. Tapi Iya. mereka berempat yang mikirin. Oke. Ya harus balik, you harus dapat duit ya gitu kan bahasa Cynthia lah. Oh, dijagain. Iya, Kalau sama gitu mereka. yang lu pedulin apa berarti? Kalau lu nggak peduli dari aspek bisnisnya, yang lu pedulin berarti apa? Gue cuma mau bikin ini memoris, jadi memoris aja. Memoris buat lu Kita dan bersembilan, kita bersembilan gitu. Gak mau gue, ya udah. Memang kenapa kalau nggak balik modal? Karena dari dulu memang gue tidak pernah mikirin uang. Nah, ibu kecil satu itu sama ibu yang sebelahnya yang lagi hamil, ya itu yang nanti nama anak tengahnya dari saya ya, itu manajer. Apa namanya? Ya nanti. Khawatir gue. Masih aneh-aneh tuh. Aneh-aneh masih. Manajer gua. konsonan semua lucu sih. Gitu, jadi yang ngejagain tuh mereka gitu. Nah, even ini kan kemarin semalam baru announce soal festival. Ya. Closing ceremony lah. Hmm. Itu harga tiket aja gue baru tahu semalam. Ya. Jadi gue gak tahu apa-apa. Gue baru gak tahu apa-apa. Harga tiket untuk orang bisa datang dan nonton. Yes. Karena Istora itu gue juga tahu harga sewanya tuh. Saya juga tahu itu. Mahal banget itu. Belum ada dibocorin juga harga tiketnya. Udah. Oh, berapa? Udah sold out. Udah habis kalau nggak salah. Wow. Itu periode early bird-nya yang sold out atau Atau langsung buka? Total seat Gila lu. Lu gila lo yang bener aja lu. Iya, udah sold out. tersisa standing. Itu pun cuma 10% capacity. Sold out. wow. Sisa standing cuma Festivalnya berarti? Iya, 10% Apa? capacity. Festivalnya Anjir, festival. merinding gua. Iya, Jualan crazy. tiket. Crazy. Dan itu pun di mana-mana. Ini gue juga kenapa gue sebodoh ini ya, tapi mungkin nggak ngerti gue. Cara gue berpikir gimana ya? Gue announce itu bukan announce line up dulu. Iya. Jadi gue announce tanpa line up. iya. Gue announce tanpa line up dan kita nggak ada sponsor. Iya. Dia pakai Oh, duit wow. pribadi. Gue Oh gila, ini gila sih. Dan udah sold out. Lu mau nanya dulu apa gue dulu nih? lu dulu deh. Karena gue ada event juga. Iya. Lu dulu. Oke. Penentuan harga tiketnya berdasarkan Mereka. Aku sama Gary. Berarti kalian udah tahu marginnya berapa Enggak. untuk nutupin? Gua nggak Oh, ngerti. kalian ngitungin. Gua nggak Dia nggak tahu. Dia nggak tahu karena dia nggak peduli sama uang. Gua nggak peduli. Kita di belakang kita yang ngurusin, lu terima jadi aja deh. Lu cuma fokus sama performance, kita yang ngurusin. Soalnya ada juga kan kreator atau pemanggung yang kalau dipusingin sama angka malah jadi tekanan. Iya, itulah kenapa gue nggak pernah mau jadi produser sebenarnya. Film ya. Film, ya. Karena kebayang angka yang Angkanya. harus diinin kan. Iya. Lo mau nanya apa tadi? Enggak, gue tadi mau nanya pertanyaan yang sama. Oh. Biasanya kalau penjualan tiketnya cepet banget, ada dugaan kayak tahu gitu naikin dikit kali ya harganya. Enggak sih. Dia marah kalau mahal. Hah? Lu mau tau gue awal banget ditanya, Mas, emang menurut lu kira-kira berapa harga tiket? Gua tuh orang yang paling against soal festival ini karena gua ciut. Gue tuh cuma performer, gue cuma manggung, Iya. manggung. 20.000. 20.000. I said 20.000. 20.000 mah. Paling mahal berapa, Mas? 50.000, gue bilang. Jadi kalau ngobrolin Beneran. Ternyata bukan kelakuan lu aja kayak anak kecil ya. Kemampuan matematikanya juga. Gue nyewa Istora Senayan lo bayar 20.000 jual 20.000. tiketnya. Enggak, gua lupa kalau buying power mereka gila Itu gitu. satu, ya. Ya, Tapi, demand-nya juga gede. Iya sama kan gua kan ciut juga gitu. Iya. Ya, 20.000 beneran banget. Pasti lo ada pikiran bahwa kalau harga terlalu mahal kasihan yang mau nonton kan? Ada nggak kayak gitu? Nggak ngerti, gue nggak Oke. ngerti festival, nggak ngerti gue jadi, ini bukan, Oke, terserah lu deh gitu. sekarang harganya jadi berapa? paling murah 200.000. 200.000. Ya make sense sih. Ini 750. Make Iya, sense. make sense itu. Make sense. That's make sense. Maksud- Make iya, sense. dengan For you juga guys make kursi. sense. Iya, iya dengan Make sense. Nggak, karena gini. Kadang-kadang ya karena gue suka banget dengerin sih, bukan baca biografi dari banyak sekali kreator, mau itu Elon, mau itu Steve Jobs, mau itu siapa dulu yang kerja di HP, Andy. Pokoknya intinya ada banyak orang yang dikenal sebagai entrepreneur, tapi aspek mengkreasinya tuh lebih gede daripada aspek Paham. perhitungan bisnisnya. Dan kadang-kadang bisnisnya selama bertahun-tahun tuh struggling sebenarnya, tapi it helps the brand. Iya. Jadi matematikanya nggak oke, tapi brandnya gede, sehingga at some point sampai Balik- ke titik balik point juga. balik juga pada akhirnya.
Itu yang itu kayaknya. Ya, sekarang kayak gini. maraton ya. Maraton is good for the brand. Maybe Iya. not a good business, good for the brand. Tapi validasinya gampang. Apa tuh? Season 2 untung. Enggak. Ini season 3. Iya. Makanya gue nanya. Oh. Season 2 untung. Season 1 enggak. Lah gimana cara validasinya? Gue pikir kayak dia go with the flow, emang untung, tiba-tiba jadi untung gitu loh. Iya, nggak tapi gue kan jalanin perusahaan juga kan, gue jalanin Comika. Gue juga ada satu masa di mana gue nggak peduli harga tiket. Iya. Terakhir kali gue ngelakuin itu tuh show gue yang di JCC di Plenary Hall. Itu 5.000 penonton. Gue masih bilang tuh, gue pengen masih ada harga tiket 100.000. Iya. Karena gue pengen show gue accessible sama orang. Iya, itu gue banget, itu gue Itu banget. gua tuh. Ya, tapi Itu waktu gua. itu saya rugi pusing gue. Oh, iya. Waktu gue naik atas panggung, gue waktu itu diwawancara. Itu gue manggung malam jam 10 pagi gue ditanya, gimana rasanya mas mau manggung di depan 5.000 orang sold out? Jawaban gue adalah gue nggak sabar pengen manggung karena gue tahu itu acara rugi. I just can't wait to go on to the next one. Iya. Untuk ngerjain sesuatu yang lebih baik lagi. Itu RAB lo bermasalah berarti. Betul waktu itu. Lo nggak ngebudget dari awal. Iya, dan ada salah ngitung jumlah kursi. Itu juga Oh. kadang-kadang kalau kita manggung di sebuah tempat yang nggak ada nomor kursinya Oke. dan kursi tambahan jadi suka salah ngitung. Kalau gitu gue boleh nggak nanya ini? Lo terserah sih mau jawab apa enggak. Tapi karena lo udah Gua jawab- ngomongnya gua jawab semua, gua jawab semua. sejauh Gua jawab ini, semua. gue penasaran nih. Kalau kayak gitu, ketika lo bilang maraton 1 rugi, maraton 2 rugi, dan ketiga kan belum BP nih. Berarti apa lo ada revenue stream lain yang akhirnya lo subsidize ke sana kali ya? Nggak peduli. Oh, udah gitu aja. Buat gue nggak peduli. Berarti artinya lo juga nggak tahu pembukuan lo di tahun ini plus atau negatif dari semua pekerjaan lo juga nggak tahu ya? Terakhir gue duduk di situ, gue nggak tahu duit gue berapa. Sama sampai sekarang. Sampai duit gua hari ini. Dari duduk di sini sama duduk di situ masih sama ya. Gue nggak tahu duit gue berapa Iya, sekarang. sekarang gua pernah denger lu ngomong kayak gini. Gue setiap kali dengar ada entertainer ngomong kayak gini, gua bukan orang yang religius walaupun gue sekarang lagi putar balik ke jalan yang lurus, tapi gua berdoa supaya lu selalu dikelilingin sama orang-orang baik. Karena kita, terutama gue sama Radit mungkin nih, itu kebiasaan banget ngelihat entertainer yang juga ngomong hal yang sama, tiba-tiba duitnya dibawa kabur. Ada kemarin artis ngomong duitnya dibawa kabur juga kan, baru aja. Oh enggak, Cynthia nanti gue beliin rumah nggak kabur dia. aman. Sekarang kan Aman. tim Cynthia kan numbuh rumah- terus. Gue gak tahu Cynthia udah berapa lama sama lu. Udah mau 6 tahun. Aman Cynthia ntar rumah dari gue. 6 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun dari mana Tapi lo sih, bisa cuy? percaya banget ya? Apa? Sama Cynthia ya? Hah? Dia Percaya bahkan banget tentang ya, tahunnya aja gak tahu dia. Percaya banget. Percaya banget ya berarti ya lu ya? Tapi wajar kan kalau misalkan sama Cynthia sama tim yang sekarang itu kan mungkin udah nempel bertahun-tahun. Iya, jadi kita tahu kualitas orangnya. Betul Iya. dan udah ketes kasarnya sama Arab gitu. Iya. Tapi kan the older you grow, maybe the bigger the team, ada orang datang baru dan segala macam. Selalu orang baru tuh yang kayak gitu tuh, yang datang terhadap seorang entertainer yang nggak tahu apa-apa terus dibawa kabur. Orangnya baru aja mampir ke tempatnya dia. Kemarin kasus seorang perempuan. Ada perempuan, dia habis datang ke tempat lo, habis itu dia ngumumin duitnya dibawa kabur sama adminnya dia. Oke. Oh, iya. Iya Oke, kan. jadi kalau gue sambungin Tita, lu tanya, mungkin ini kalau beberapa orang akan mikir, oh Arab berpikir kayak gini supaya nanti dia nyayurnya abis maraton nih, Iya. nyayur abis maraton nih, kagak. Siapa yang cerita? Gue ngeliat di salah satu klip ada tamunya maraton yang nanya sama Arab, kenapa Arab pernah minjem duit sama Yuka kalau nggak salah, atau sama pinjam duit tuh gue nggak ada duit nih. Ada deh. Jadi intinya Oh, Grace sama Grace. iya mungkin. Lalu? Ya intinya dia juga kadang-kadang Minjem dia nggak duit. megang duit. Dia minjem duit sama temennya Triple A Clan. Iya. Oh iya. Iya. Nggak ada cash. Ya karena dia Nggak tahu karena dia nggak tagitu ya. Iya, ya lu kebayang nggak kalau misalnya makan aja teriak, ya dia juga teriak lah. Gari, duit, makan gitu. Cynthia, duit gitu. Kalau Cynthia-nya lagi nggak, kalau Cynthia kan juga punya kehidupan. Bener. Kan dia nggak selalu punya. Oh, nggak punya ya. Kehidupan dia gue. Tapi bener katanya Cynthia mau itu tinggal sebelahan sama lu. Ah? Suatu hari nanti kalau dia udah nikah apa. Wah enggak, itu udah berubah gua. Biarin lah. Udah berubah, Iya. dia punya kehidupan lah. Iya. Dia punya Ada kehidupan. ada privasinya ya, ada private life ya. Iya, tapi CCTV di gua. Lu tau gak di Apa rumah dari gua masa CCTV nggak boleh? Instagram sama di TikTok tuh suka ada robot-robot kecil
yang nyamperin gitu Ada kayak ganteng, Cynthia gitu. gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya dia lagi kerja atau pasangannya di rumah, Cynthia makan gitu. Ntar dia kayak gitu-gitu tuh pasti tuh. Ngirim Tapi gue robot. udah mulai belajar loh. Apa tuh? Panji gue udah mulai belajar loh. Gue udah mulai belajar pesen makanan sendiri. Lucu Gua udah bener mulai orang. belajar belanja di apa e-sports. Ya e-commerce sendiri. Oh, dulu nggak tuh ya? Gue walaupun virtual account-nya ke Cynthia dulu ya. Lucu Iya. banget. Terus kemarin gue flight dari US balik ke sini sendiri. Sendiri bisa. Itu takut. Cynthia nemenin sampai imigrasi nggak? Ngelepas lo nggak? Oh, enggak. Terus gue kayak, sih nanti gue diculik gimana? Terus nanya, terus gue makan gimana? Bayarnya gimana? Akhirnya dia kasih debit, kasih cash. Anjir, lucu banget. Lucu banget. Gitu. Gue udah mulai belajar, gila. Lu jangan gituin gue. Kelakuannya Iya, Arab iya, tuh iya, antara iya. kayak orang yang udah muda banget atau justru udah nenek-nenek atau nenek-nenek suka gitu kan. Ini gimana sih caranya beli transaksi dia nggak tahu kan. Tapi Cynthia pernah ini nggak? Karena kan kamu yang megang uang juga ya. Pernah nggak kayak dia ada keinginan, terus lu kayaknya nggak deh gitu. Kayak nggak wise deh. Oh, ada Oh. caranya dia. Gimana? Tapi sama gue, dia sama gue tuh cara sama. Punten, almarhumah juga sama caranya. Yaitu, misalnya gue mau sesuatu, gue akan kirim nih barangnya. Set, dia nggak gubris. Dia nggak gubris. Gue kan ini banyak tuh list barang gue tuh mostly aneh-aneh yang gue minta dan bukan di Indo gitu kayak harus shipping lah gitu. Nah kalau dalam seminggu gue minta lagi, Sin yang ini mana? Berarti dia beliin. Tapi kalau dalam seminggu gue nggak minta, oh ya udah dia nggak bakal beliin. Karena dia baru mau ngomong, jadi dijagain impulsnya. Orang kan kadang-kadang impulsif ya. Iya. Lu tau mereka mau melihara gajah nggak sih di Marathon season 3? Sumpah. Kayaknya gini, kita ngomongin logistik dulu dah. Breakdown nih. Gimana gajahnya datang dari mana? Terus Nggak, tapi kan Dia jadi. udah siapin. Lo tuh aku ngecek-ngecek. Udah Aku udah ngecek. Orang sampai ngecek aja aneh. Iya, itu aja aneh. Ada orang lagi ngeliatin dia buka. Lagi ngapain, Sin? Ini gue ngecek gajah bentar ya. Nggak, ini skillnya Cynthia itu saking randomnya. Kayaknya orang yang cocok untuk diajak ngobrol sama dia kayak Luhut sama Zaitan kayak segala Apa macam aja, gua apa bisa, aja. segala macam bisa gitu. Udah dia udah ngecek cara ngerawatnya, ada trainer lagi, ada yang itunya Jagain. ya jagainnya gitu-gitu dari kecil dari bayi gitu. Oh wow. Udah. Yang punya rumah sempat nelfon nggak sih? Jangan kayak gini, jangan itu. Oh enggak, yang Spenny Yang yang sekarang kemarin. ini, heeh. Kebetulan itu thank you banget Kak Raisa yang punya itu, dia bilang dia kasih kebebasan mau diapain aja. Wow. Dia kasih kebebasan, bebas Tiba-tiba berbebas. 12 gajah tuh. Gajahnya banyak, bebas katanya. Gajahnya 12. Lu ada satu gajahnya kesepian, kasihan gajahnya kesepian. Masa nggak ngomong sama gajah lain, gajah kedua habis itu. Ya nggak enak, gajah harus ada gajah betina kali 3 gajahnya. Ini Nambah kan aja terus gajahnya. gajah udah banyak tapi nggak kayak habitat dia. Jerapah berapa ya? Nama jerapah. Semua dari Afrika tiba-tiba langsung pada nongol semuanya. Okay. Karena yang datang dengan gajah itu pasti gak cuma gajah, ada makanannya, ada mandiinnya. Iya. Gajah juga itu kan hewan yang komunal. Iya. Pernah lu ngeliat gajah sendirian? Bukan, gajah itu bukan kayak pemburu sendirian gitu. Dia mau temenin. Kan dia orang. Dia mau Cynthia kan tidur orang. sama gajah. Iya, tapi kan Cynthia bukan dia mau gajah. tidur sama gajah. Dia mau peluk. Bisa. Dia aku bakal temenin Bang Rap. Gila. Semua hewan Keren, itu Cynthia. semua hewan itu kecil waktu kecil, lucu waktu kecil. Iya, Cynthia nggak gede-gede. Lucu terus Segitu. Tapi makin lama makin gede makin nyebelin nih hewan-hewan ini. Belum permitnya ya, izin gitu-gitu. Udah. Udah sempat lihat. Udah lihat? Udah dicek. Ada izinnya? Ada. Ada. Terus ada kayak sertifikasi. Semua udah dicek sama Dia mau bikin dia. sertifikasi itu. Lu bayar penangkaran udah. Lu mau nggak beli izin penangkaran? Apa ngurus izin penangkaran? Beli gajah harus ada sertifikasi tertentu, terus harganya, terus pengirimannya, terus Berapa sih total semua? kalau salah 600 sampai 1 M deh. Untuk sampai itu gajah masuk ke rumah. Gua aja ya. Pilihannya. Oh, pembeliannya baru ngurus ini sesuai dengan Rules. izin kan Iya. ada rulesnya. Itu juga belum renov kan? Belum. Oh. Itu kan dapetnya event Wow. dari aplikasi tuh. Gua tanya dong. Wow, gila sih. Gua tanya dong. Gila. Plan tersebut, budget tersebut dari mana? Duit you. Wah, lu yang pengen. yang pengen. Dia yang mau. Oh, dia yang yang mau. mau. Iya. Oh. Dia sedih enggak ya? Enggak.
Oh jadi idenya dari Cynthia. Iya. Oh. Dia tuh mau. Soalnya Jadi- TP lebih make sense tuh karena TP maunya kambing kan. Stop lah guys. TP bilang seru kalau ada kambing di antara kita. Nggak, TP kurang imajinatif orangnya. Kambing yang lain kali Pe. Iya, stopnya di situ memang. Kambing. Stopnya di situ. Segitu imajinasi dia tuh berhenti di kambing. Kambing. Cynthia masih gajah. Gue agak takut untuk nanya langsung sama Arab kalau dia mau melihara hewan. Hewannya apa? Gue takut gue. Aneh-aneh pasti jawabannya tuh. Kapibara lah, apalah. Capybara Fox ya, rubah. Aneh banget. Oke, kita ngomongin acaranya nih. Ini berarti Adili Idola. Iya. Yang sebelumnya sama Fedi Nuril kan? Betul. Kalau nggak salah. Iya betul. Nah, The sekarang Roast of Fedi Nuril. The Roast of Fedi Nuril, sekarang The Roast of Reza Arab. Betul. Oke. Penjualannya kenceng katanya. Arab kenceng karena gue ngebandingin dia sama yang waktu Fedi. Iya kenceng banget dia. Oke. Karena apa ya, Arab itu menghasilkan bahan promosi yang tak ada putusnya. Tapi ya, Ada aja yang dia lakuin. Oke, ini gue nanya gini, kalau gue nanya di anak-anak itu gue selalu dicenginnya kayak ala bacot lu tuh bacot gini, nanya cuma buat dipuji padahal enggak. At this point di depan lu berdua yang sebesar ini dan sudah berkecimpung lama, gue benar-benar mau nanya, pure genuinely gue nanya, emang sebesar apa sih impactnya nama ini atau diri ini atau persona ini, karakter ini, sebesar apa sih impactnya dan sebesar apa sih di industri? Karena yang lu bilang penjualan aja besar gitu. Gue bener mau nanya secara, tapi please banget dijawab serius. Kalau sama anak-anak gue dicengin mulu, mau dipuji Oke, artinya orang gue mau nanya. jadi Genuinely asking please. Bener. Gue benar pengen tahu dari perspektif kalian dan juga orang-orang lain. Gue selalu nanya, emang semana sih Sin? Ya gue selalu nanya gitu, semana Oke. sih? Even nama yang lain juga gitu. artinya mau perbandingan kali, mau benchmarking kali. Ini apakah penjualannya ini dianggapnya luar biasa atau enggak gitu? Kira-kira kayak gitu ya? Iya, kalau gue untuk ngomong luar biasa sih susah karena Comika baru ngerjain 2 celebrity roast, baru Oke. Fedi Nuril sama Arab. Cuman Arab emang kenceng banget. Waktu kita buka waktu early bird aja geraknya kenceng banget. Oke. Dan itu salah satu yang membuat kita makin ngebut soal persiapan live streaming ya, karena udah kelihatan kapasitas kursi langsung sih habis nih. Iya, akan habis. Dan itu tidak terjadi waktu Fedi Fedi Nuril, Nuril. betul. Karena Fedi orang baik. Fedi itu orang baik yang lagi kayaknya gue bad boy deh. Orang baik yang merasa bad boy. Iya, kayaknya gue bad boy. Kayaknya kalau gue bikin selebriti roast yang kemarin kan dia yang pengen. Oke. Dia WhatsApp gue, Ji. Di Indonesia tuh udah pernah ada celebrity roast belum sih? Belum sih yang skalanya kayak di Netflix. Gue mau dong di roasting, kata gue. Apa nih orang aneh? Dia ngerasa dia kayaknya enak untuk dijadiin bahan. Dan lo bikinin juga. Kan? Bikinin juga dan lucu banget Ya. secara pertunjukan. Tapi secara kesediaan orang untuk duduk ngeliatin orang di roasting, itu kayaknya Fedi Nuril tuh gak terlalu gede demandnya. Oke. Karena dia emang lurus banget. Yang paling nyebelin dari dia kan adalah bahwa setiap kali dia main film kan karakternya karakter Poligami. beristri banyak kan. Ya, itu poligami aja. kan dia bilangnya. Iya betul. Kalau Arab ada banyak banget. Dan yang menarik dari Arab adalah, ini nyambung ke pertanyaan lu. Lu nanya soal seberapa besar peran lu. Gue tuh tahu Arab tuh dari dulu banget ya. Arab itu di mata gue tuh emang sebuah entitas. Dia nggak bisa disebut streamer, nggak bisa disebut musisi saja, nggak bisa disebut sutradara saja. Karena orang tuh ada kayak compounding efeknya terhadap brandnya Arab. Dia udah ngikutin dari zaman dulu banget. Ya. Untuk orang yang ngikutin Arab dari dulu sampai sekarang, brandnya tuh berasa gede banget. He keeps on evolving, keeps on changing, taking risks, all for the sake of, nggak tahu sadar nggak tahu nggak, tapi itu all for the sake of the brand. Makanya ketika namanya muncul aja dan foto yang dipakai juga bagus banget ya, Bagus dia, banget. yang dia Jujur, lagi bagus dia lagi banget. itu fotonya bagus banget itu dalam satu foto tuh seluruh dari Arab tuh muncul. He's such a, kalau ada kelas personal branding tuh salah satu yang mesti studi itu Arab sebenarnya. Oke. Nah, kalau gue pribadi ya, gue tuh selalu soal rasa kan. Rasa apa sih yang gue dapat gitu kan. Sure. Gue ngeliat poster dia itu berasa sih. Iya. Kayak begitu Roast of Reza Arab, terus ada muka lu di situ kayak anjirnya harus nonton nih gitu. Karena the whole juxtaposition of dia, judulnya, dan image apa yang akan muncul dan harapan apa yang terjadi di panggung gitu. Iya. Dan kayaknya bukan cuma yang suka dia yang mau beli. Betul. Orang yang sebel sama dia juga beli menurut gua. Betul, itu dia. Itu yang kalau kemarin tuh orang pengen ngelihat Fedi Nuril bakal diapain ya. Karena orang
bingung gitu nyari celahnya apa yang enak dicela dari ini. Kalau ini semua orang udah tahu bakal kayak apa kejadiannya. Oke. Walaupun Comika lagi nyiapin akan ada kejutan-kejutan yang mungkin datang dari orang yang Arab nggak kenal. Karena Arab waktu itu ngasih tahu dia pengen sama siapa, kita coba untuk provide. Kita juga hadirkan orang-orang yang dekat sama Arab. Tapi gue pernah bilang sama Arab, gue minta izin ya, gue naruh satu nama yang mungkin nggak kenal sama lu. Yes, okay. Biar beda aja. Oke. Biar nggak ketebak gitu. Oke. Rosternya siapa aja yang udah boleh lo share? Kayaknya gue deh yang ngomong, dia juga kayaknya nggak tahu. Dia Oh, tahu- kan dia tahu. ada yang dekat sama dia katanya tadi. Oh iya, dari Triple A Clan itu Iya. Yuka Yuka sama- kan nge-roast. mantap. Sama Nico. betul. Oh, Nico dua Junius. Nico ada Nico. Oke. Nico Junius. Terus kali ini hostnya itu adalah orang yang oleh Indonesia dijuluki the King of Roasting, si Ate. Oh, Teh. Ate kan bagus banget kalau roasting. Itu tajam Bagus tuh, banget. tajam. Keringetan loh. Tajam. Keringetan pasti panas. Karena dia lucu banget dan tajam. Terus juga yang akan hadir adalah Indra Frimawan. Primawan roasting. Betul. Dia juga deket. Ya. Oh, dekat juga sama Iya, Primawan. Betul. Dan kita lagi nyiapin lagi beberapa nama. Tapi yang kayaknya udah bisa di-announce tuh di Ate, Frimawan, Nico Junius, Yuka. Oke. Ada beberapa lagi disiapin. Nah, biasanya di acara roasting itu elonya balas. Betul. Lo akan balas berarti kan? Di ending kan? Betul Di di ending. ending. Betul. Berarti udah nyiapin nih. akan dibantu siapin. Oh. Kayak Aduh, yang seru terjadi. banget. Iya, iya. Gue pengen lihat itu justru. Iya, betul. Semua orang pengen lihat itu. Iya. Jadi seperti yang terjadi di Ferry Nuril, biasanya yang non komika itu dibantu penulisan, Ya. dibantu nge-workshop, terus gitu kan kita punya Comika Comedy Club jadi bisa latihan. Itu yang nanti akan disiapin karena no pressure, tapi headlinernya Adli Dola adalah lu sendiri. Jadi orang mungkin akan berpikir hiburannya adalah lu di roast, tapi yang ditunggu adalah lu ngebalikin sama itu semua. Dan itu adalah the ultimate part of the show. Oke. Dan menarik sih, kita kan semua tahu apa yang akan diomongin kepada Arab, tapi kan kita nggak ada bayangan Arab bakal ngomong apa. Bener-bener. Lo nyikat balik nanti. Iya. Lo sikat balik mereka. Pertanyaan bodoh. Persona apa yang lu harap gua ada di sana ketika ada gua di sana? Persona apa yang That's a very good question. Karena pendekatannya bisa beda-beda. Iya. Kalau Justin Bieber tuh self-deprecating. Dia kayak, ya Ngatain gue diri tahu, sendiri. ya gue begini. Tapi bisa juga nggak seperti itu. Ada juga yang bener-bener nyala balik, betul. Kayak Nyala. waktu Fedi tuh, ini nanti lu sensor sendiri ya. Iya. Fedi itu ketika di atas panggung, dia ngeluarin persona yang kita nggak pernah ngeliat. Dia ngomong di atas panggung. Iya. Kita nggak pernah ngeliat Fedi ngomong. Mulutnya kayak nggak cocok gitu, kayak ngomong, kayak nggak pas gitu. Tapi itu gede banget ketawanya. Dan gua rasa semuanya tergantung ke kenyamanannya lu. Nanti kan dia disiapin orang untuk ngebantu. Nanti orangnya tugasnya tuh lebih ke narik apa yang Arab pengen. Iya. Iya, apa yang Arab nyaman. Gue ngerasa sih dia pasti lebih nyolot aja sih. Nah, yang kebayang sih mungkin ya. Tapi tergantung lu ya. Tapi yang kebayang di gue. I have no doubt Kayak karena nyolot gitu aja udah. I've always known Arab as a funny persona juga. Iya. Orangnya lucu. Oke, ini akan jadi pengalaman baru buat lu, Rap. banget Roasting dan ngerosting. banget. I love this so much. Lo ada rencana-rencana lain kah untuk hal-hal baru lain yang mau lo explore setelah maraton mungkin nanti kelar? Lo nggak Katanya dia mau jadi perdana menteri Malaysia deh kalau nggak salah. Dia yang aneh-aneh lah pokoknya. Biar gajah lah, apalah. Nggak ada sih. Nggak ada sebenarnya. Sekjen PBB jadi sekjen PBB coba gantiin Kofi Annan. Oke, good luck buat the show. Sekarang karena tiketnya udah mau habis, mungkin bisa mulai cari tahu soal pay-per-view-nya ya. Betul. Bisa gue sebut? Boleh. Apa namanya? Maafun dan tiketnya udah sold-nya sekitar berapa? Ini sisa per kita ngomong tuh kita akan ngabisin 25% lagi. Wih, what? Iya, kenceng Iya. banget. Dan itu juga di pembukaan yang berikutnya kan. Iya, betul. Artinya untuk yang sekarang udah habis. Iya. Why, Kita Keren, bro, keren. per video ini muncul, orang kemungkinan besar akan lagi buru-buru sisa-sisa tiket untuk nonton langsung, untuk experience langsung. Ya. Tapi kalau pengen nonton live streamingnya ada pay-per-view-nya di RCTI Plus. Harganya Rp49.000. Oke, ntar tinggal search aja. Kalau hari ini belum bisa dibeli. Per ini udah. Per hari ini udah bisa Per dibeli. video ini rilis udah. Oke, kita ada waktu beberapa menit lagi. Gue bacain beberapa pertanyaan dari Udahan. member gue. Iya, Emang maraton 3 jam, 4 jam. Lu doang Nggak yang berasa. aneh kali Rap. Buat Bang Arab, kalau misalnya Side Brother lanjut buat ala-ala maraton, gimana perasaan lo? Dia bilang No worries. aman ya. Oke. Lo mah yang penting mereka
berkibar lah. Mereka They have their own thing juga kan? ya they has their own thing juga mereka maksudnya as long mereka bisa grow up gua akan support apapun itu. Apapun itu gue support. Terus buat Bang Panji dan Bang Arap, menurut kalian stand up comedy dan live streaming bisa kawin nggak? Kalau bisa konsepnya gimana, bakal jadi apa? Mungkin live streaming yang ala Arab tapi di tengah-tengah ada stand up comedy-nya, terus nanti live streaming nongkrong lagi. Pokoknya sekarang udah mulai kelihatan sih. Comika kan udah live streaming nonstop dari tahun 2020 ya. Di saat orang cuman pakai itu untuk mengatasi pandemi, Comika jalan terus. Pokoknya ada orang yang pengen nonton, ada orang yang pengen experience, yang pengen rasain ketawa bareng sama 1.000 orang. Iya. Terus ikut ngelihat responnya yang ada di situ. Dan semuanya berjalan dengan seamless gitu. Jadi kita sih udah pasti bakal ngelihat orang yang nonton pay-per-view-nya tuh lebih banyak daripada orang di situ karena banyak yang pengen experience, apalagi dari seluruh Indonesia, seluruh dunia juga. Oke. Ya. Ini tadi ada yang nanya, Bang Rap untuk planning after marathon. Planning after marathon yang pasti beberes dulu. Karena itu kan PH ya. Itu kan PH gue sendiri tuh Anak Langit Production. Itu dulu yang diberesin, itu dulu yang di-upgrade. Mungkin bisa punya kantor kayak lu gitu kayak gini, bisa punya kantor yang lebih proper. Soalnya alat-alatnya kan banyak. Betul. Iya sih. Itu investment yang di Asli. MCR tuh wah. Sorry, itu lo beli semua? Iya. Unbelievable. Crazy. Lo beli semua? Ini semua. Cynthia. Jadi sebenarnya tim kami itu udah kalau misalnya di luar dari marathon kita udah bisa bikin kasarnya ya konser udah bisa bikin sendiri. Gila, bro. Atau even e-sports kita udah bisa bikin sendiri. Manpower semua kita udah ada. Alat ya karena udah beli sendiri jadi nggak perlu itu lagi. Ya berarti Oh, wow. ini adalah langkah menuju Arab the entrepreneur berarti. Tapi CEO-nya lo berarti? Hah? Atau lo komisaris? Hah? Nah kan? Maksudnya pemimpin perusahaannya lo atau lo komisaris atau? Nggak tahu. Kan punya lo Anak Langit ini. Punya siapa sih? I don't even know who I am. Nanti dicari tahu kali ya. Nanti dicari tahu, abis ini dicari tahu. Tapi ini akan jadi venture barunya Arab. Seru bro. Nggak berhenti di Oke. sini. Seru Iya. banget, seru banget. Emang kenapa lu experience lu kayak tadi beli? Emang kenapa? Ya kan biasanya Ya kan? nyewa, Rap. Orang nyewa. Orang nyewa lah. Kecuali emang orang punya plan panjang. Iya. Kalau nggak punya plan Enggak, gue panjang, nggak tadinya nyewa. nggak ada plan panjang. Lah kenapa lu beli? Ya nggak apa-apa duit dia sih. Ya, ngapain Biarin gue aja. mikirin duit dia? Mau dia. Kalau misalkan ternyata dia capek nggak mau ngejalanin ini dijual barangnya. Malam Minggu Miko aja waktu series gue di YouTube itu sewa semua. Bahkan gue nggak beli satu pun alatnya Iya. pada saat itu. Iya. Begitu ada beginian aja udah beli. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan lo. Cuman luar biasa aja, keren banget aja. Keren, banget. keren. Keren loh. Gokil bro. Keren, Arab bro. itu ya, ini this is a compliment. It doesn't sound like a compliment, but it's a compliment. Arab itu sangat Richard Branson. What? Richard Branson Virgin. Tahu ya, Virgin. Sangat Richard Branson. Future husband? What? Richard Branson. Ya. Richard Branson itu Virgin, entrepreneur Virgin. terkenal. Kalau lo naik pesawat, terus di belakang kursinya tuh ada layar TV, itu gara-gara Richard Branson. Kursi bisa diginiin di pesawat, itu karena Richard Branson. Pramugari yang dibikin kayak gitu secara brand, itu karena Richard Branson. Pesawat bisa terbang, itu kan Auraj Brother. Enggak, bukan itu Red Brother. Itu Red Brother. Tapi dia entrepreneur yang mulai dari majalah ke recording company, ke flight, telco dan segala macamnya. Tapi kan dia peduli bisnis. Enggak, dia bahkan nggak tahu PNL itu apa. Makanya gue bilang Dia makan minum nggak tahu itu apa sih lo. iya, dia sangat Apa Richard Branson. Profit and loss statement. Iya. Buat apa? Dia sampai dia Buat tahu untung ruginya bisnis. lu. Jadi dia ketemu sama investor, ditanyain soal PNL, dia nggak tahu, dia ditarik sama salah satu investornya, lu nggak tahu PNL itu apa ya? Nggak tahu. Digambar, dipakai kertas warna, pensil warna, ke kertas digambarin ini ada ikan, ini laut nih, ini ada ikan yang di dalam jaring, ada ikan yang di dalam jaring. Ini profit and loss. Oh, gue ngerti. Jadi dia mesti dijelasin pakai gambar dan dia udah umur 30-an pada saat itu. Iya. Si Richard Branson. Makanya dia tuh mirip. Jadi artinya Ya ikannya di mana? Enggak kan di jaring. Habis jaringnya tuh taruh mana? ada ikan yang di dalam jaring, ada ikan yang nggak ke jaring. Terus dia coba dijelasin, duit lu tuh cuma segini di perusahaan lu. Oh, gue ngerti. Intinya masih ada banyak ikan di luar yang nggak ke jaring sama gue. Poinnya kayak gitu. Sehingga ya gitulah pokoknya. Tapi Richard Branson tuh ngelakuin hal-hal yang nggak logis kayak keliling dunia, duit Nah, sendiri, keluar angkasa.
Tapi brand versionnya gede dan gede dan gede dan gede. They're very charismatic. Sangat charismatic, kayak rockstar dia. Iya. Tapi bisnis. While being dia apa mild autistic kalau nggak salah. Bukan berarti orang kayak Arab nggak bisa jadi entrepreneur. Richard Branson juga kayak Arab tapi jadi. Kan untuk jadi entrepreneur lo cuma butuh visi. Lo butuh mimpi dan lo butuh keyakinan bahwa itu bisa terjadi. And then you surround yourself with the right people Iya. and then you're good. Itu jagonya Richard Branson. He's good at finding people. Oke. Dia jago delegasi. Oke, roasting Reza Arab, Adili Idola, bisa tiketnya dibeli di loket.com/Adili Idola, bener? Betul. Untuk acaranya sendiri tanggal 30 Mei. 30 Mei 2026, udah hampir sold out semua, tinggal PPV-nya aja kalau misalnya tertarik untuk live streaming nonton. Iya. Iya. Gak apa-apa. Terima kasih Arab, terima kasih Panji, thank you semuanya. Ini pertama kali kita Bertiga. one frame gak sih? Yo, Iya, betul. For years, like for years. Iya. Iya, Kita nggak pernah. seumur Nggak hidup, pernah. seumur Nggak pernah. karir. Gokil. Spesial ini. Siap, Wow. thank you semua.